TVRI, balik lagi bersama Anggi di acara yang super hits dan tentunya memberikan edukasi buat kalian semua. Di episode kali ini tentunya kita memiliki tema yang luar biasa dan penting di momen menjelang Pilkada tahun 2024, yaitu dengar suara rakyat. Pilkada tahun 2024 sudah di depan mata teman-teman. Tentunya kita sebagai masyarakat dan pemilih yang cerdas dan bijak, khususnya di Sulawesi Tenggara, kita harus menyuarakan apa yang kita inginkan dan apa yang baik buat Sulawesi Tenggara. Nah teman-teman, kita semua harus tahu tentang visi misi calon pemimpin kita, karena mereka akan menentukan kemana arah Sulawesi Tenggara. Apakah sesuai dengan apa yang kita inginkan di Sulawesi Tenggara 5 tahun ke depan? Sobat TVRI, saat ini sebentar lagi akan ada pesta demokrasi dan lahir banyak kandidat-kandidat kepala daerah yang mencalonkan diri untuk menjadi pemimpin, baik itu di level kota maupun kabupaten maupun di tingkat provinsi. Harapan terbesar kami sebagai masyarakat Sulawesi Tenggara, Kota Kendari, dan daerah-daerah lain tentu saja selalu sama. Kami berharap lahir pemimpin-pemimpin yang baik, lahir pemimpin yang pro rakyat. Yang terpenting saat ini, kami ingin agar para kandidat-kandidat itu benar-benar mengedukasi masyarakat dalam proses pemilihan kepala daerah ini. Misalnya dalam proses kampanye, janganlah mengajarkan masyarakat dengan cara-cara yang melanggar konstitusi, melanggar aturan. Misalnya Anda membiarkan proses transaksional dalam membujuk pemilih itu sendiri. Mari perang gagasan, jangan perang logistik atau uang dan lain sebagainya. Jangan mengajarkan rakyat tentang hal-hal yang pada akhirnya akan membodohi mereka. Kemudian harapan terbesar kami, ketika Anda terpilih, tolong benar-benar amanah yang sudah dititipkan itu dijalankan dengan baik. Gagasan-gagasan Anda yang sudah Anda wujudkan dalam visi misi itu benar-benar dilaksanakan. Jangan kemudian dengan berbagai macam cara kemudian Anda tidak amanah dalam menjalankan. Tentu saja Anda akan berhadapan dengan berbagai macam gejolak. Di sanalah dibutuhkan kepemimpinan, leadership yang kuat untuk mendinamika masyarakat. Satu saja harapan kami adalah Anda bisa menjalankan janji-janji kampanye itu dengan baik, dan semua elemen masyarakat juga ikut mengawalnya, baik yang bekerja di legislatif, di yudikatif, itu juga mari sama-sama kita kawal pemimpin kita. Poinnya adalah siapapun yang jadi terpilih nantinya itu adalah pemimpin kita. Betul kita berbeda dalam memilih mereka, tapi pada akhirnya ketika mereka terpilih itulah pemimpin kita sama-sama, dan itu harus kita hargai. Perbedaan pilihan itu hanya ada di TPS. Kemudian ketika mereka sudah terpilih, saya berharap pemimpin yang terpilih adalah pemimpinnya semua orang, bukan pemilih bagi konstituennya. Jangan sampai ada arogansi seperti itu. Oh, karena saya tidak terpilih dari daerah sini, saya tidak dipilih banyak dari daerah sini, maka Anda mengabaikan keberpihakannya di sana. Saya berharap itu tidak seperti itu nantinya. Anda menjadi pemimpin nanti, pemimpin bagi semua masyarakat Sulawesi Tenggara. Kalau Anda nanti jadi gubernur, kalau Anda jadi wali kota Kendari dan wakil wali kota Kendari, Anda adalah pemimpin bagi semua masyarakat kota Kendari yang jumlahnya kurang lebih 300.000 lebih ini, atau masyarakat Sulawesi Tenggara yang jumlahnya lebih dari 2 juta jiwa ini. Anda harus bertugas mengayomi, baik itu yang memilih Anda maupun yang tidak memilih Anda, karena itulah proses demokrasi. Itu mungkin poinnya. Kemudian kepada masyarakat, ini era keterbukaan, ini era transparansi. Anda dituntut berpartisipasi dalam mengawal semua jalannya proses pemerintahan itu sendiri. Ada kanal-kanal yang disediakan, misalnya lewat media sosial. Kemudian ada DPR, lembaga legislatif yang bisa menerima saran-saran partisipasi kita. Kemudian ada berbagai macam cara untuk kita menyampaikan aspirasi kita. Jangan Anda kemudian membiarkan pemimpin itu berjalan sendiri tanpa pengawalan. Tidak boleh Anda masa bodoh. Tidak bisa kita masa bodoh terhadap pemimpin kita. Bagaimanapun mereka adalah manusia biasa, mungkin saja ada hilafnya, mungkin saja ada kekeliruannya. Nah, tugas kita mengawal itu semua bersama-sama. Kita lewat berbagai kanal, ada DPR misalnya, ada media, kemudian ada forum-forum masyarakat, misalnya kalau kita mau menyuarakan kepentingan pembangunan, ada namanya musrenbang, musyawarah perencanaan pembangunan, baik di tingkat kecamatan, di tingkat kabupaten maupun di tingkat nasional. Kemudian yang terpenting itu tadi, bahwa kita tidak boleh pasif
terhadap proses jalannya pembangunan. Mari kawal sama-sama, karena bagaimanapun semua geliat pembangunan itu dibayar dari pajak-pajak kita. Tidak bisa kita membiarkan mereka menggunakan pajak yang kita sudah bayarkan untuk kepentingan mereka. Jadi mari sama-sama kawal. Mari kritisi kalau memang tidak benar. Mari kita dukung atau kita kasih apresiasi kalau kinerja pemimpin kita itu baik. Gimana? Sudah paham kan kenapa visi misi dari para calon pemimpin itu sangat penting? Jangan asal pilih, karena pemimpin yang terpilih nantinya bukan untuk diri kita sendiri, melainkan untuk masyarakat Sulawesi Tenggara. Sekarang, Anggi akan ajak Sobat TVRI untuk bincang-bincang asik bersama narasumber yang tentunya paham soal ini. Yuk langsung saja kita masuk ke bincang asik. Anggi sekarang sudah bersama Pak Nas. Beliau akan memberikan kita informasi seputar bagaimana sih sebenarnya mendengarkan suara rakyat dan harapan masyarakat Sulawesi Tenggara. Halo Pak. Ya. Anggi Pak. Nas ya. Nas. Jadi Pak, kita kan sudah dengar banyak soal visi misi calon pemimpin nih. Iya. Di daerah kita khususnya di Sulawesi Tenggara. Menurut Pak Nas ini, seberapa penting masyarakat tahu visi misi paslon yang akan mereka pilih dan apa yang harus masyarakat perhatikan tentang visi misi tersebut? Ya, saya sebenarnya sih membincang tentang politik di momentum pilkada ini lumayan ribet sebenarnya. Ya, mungkin indikator yang paling banyak orang itu ambilnya kan belahannya survei. Iya, benar. Ya, belahannya hasil survei yang terus rilis. Tapi yang paling penting sebenarnya kalau bicara tentang bagaimana sih masyarakat bersikap untuk memilih gimana supaya Sulawesi Tenggara ini maju, yang paling utama sebenarnya adalah karakter pemimpin. Betul. Kepribadian pemimpin itu nggak bisa hilang, Betul. nggak bisa dibuang. Dia mau jabat menjadi profesi apapun, dia akan melekat. Nah, khusus di wilayah politik, ya memang politik ini kan base-nya ada dua hal. Iya. Yang pertama kita bicara tentang kajian politik sebagai ilmu pengetahuan. Yang kedua, politik dianggap sebagai instrumen negara dalam sebuah kontestasi. Nah, itu yang paling penting sebenarnya, masyarakat harus tahu. Nah, kalau kita lihat dalam postur hari ini, sebenarnya sih saya masih melihat bahwa pentingnya untuk kecerdasan pemilih dalam wilayah memahami karakter kepribadian pemimpin, calon pemimpin itu yang paling penting. Betul. Karena itu hukum yang tidak bisa terlepas dari seorang setiap pribadi manusia. Profesi apa aja sih sebenarnya? Karena ketika dia menjadi pemimpin, karakter dan kepribadian itu terbawa. Suka atau tidak suka, rela atau tidak rela, ya terkelepas dari apa yang menjadi sebuah rule-nya atau regulasi menjadi seorang pemimpin. Kira-kira seperti itu yang Panas, harapan apa nih? Harapan seperti apa yang harusnya diperhatikan oleh calon pemimpin dalam membangun daerah Sulawesi Tenggara agar benar-benar bisa menyentuh kebutuhan masyarakat luas nih Pak, dan tentunya tidak hanya berpihak pada satu kalangan. Nah, ini yang menarik sebenarnya sih. Iya. Harapan dalam dua kontes politik ini kan ada dua. Cuma yang agak ironis ini pemimpin yang terlalu banyak berharap. Waduh. Nah, itu yang agak kurang asik bagi saya itu. Iya. Nah, jadi saya berharap begini Ci, sebenarnya pemimpin itu harus mampu apa ya istilahnya, kepekaan sebagai seorang pemimpin itu harus punya. Nah, di mana wilayah itu tidak cukup hanya sebatas mendengar, melihat, ya, tetapi begini, merasakan itu yang paling penting. Itu yang paling penting. Jadi kalau kita bicara harapan sih sebenarnya begini, semua masyarakat punya harapan. Iya. Dan itu pasti inginnya adalah kemajuan, kebaikan, dan itu sangat normatif. Iya. Cuman untuk mensejahterakan dalam konteks sejahtera, adil, ekonominya terpenuhi, yang miskin bisa berpenghasilan, yang berpendidikan bisa, yang tidak berpendidikan bisa sekolah. Itu kan jargon-jargon politis sih sebenarnya. Tapi yang paling penting adalah rasakan ketika seorang pemimpin menjadi bagian dari masyarakat yang seperti itu. Nah ini agak langka ini sebenarnya. Makanya saya bilang tadi bahwa ternyata pemimpin hari ini banyak, kebanyakan tidak semua ya, nggak semua. Dia yang punya harapan yang banyak. Ya, jika saya. Nah ini yang sedikit agak gini. Harusnya dia mampu menjabarkan bahwa saya merasa.
saya merasa dan saya akan merasakan gitu ya. Betul, Nah, betul. gini nih, cari pemimpin yang punya garantor. Tahu itu garantor? Apa itu garantor? Dia mampu menggaransikan dirinya Iya. dengan jabatannya. Ketika yang dia ucapkan dia tidak mampu buktikan. Mundur saja lah gitu ya. Iya, kan? iya, Nah, ini iya. negara-negara maju kan seperti itu sih sebenarnya. Jadi trust masyarakat itu naik. Bahwa pemimpin loh yang ini diinginkan, dan tidak harus orang yang punya kapasitas rekam jejak yang punya sesuatu tanda petik, pernah sesuatu tanda petik. Begini loh, pemimpin itu kan dirindukan. Iya. Nah, disayangi. Ya kan, dikagumi. Kenapa? Karena dia baik. Ya, karena dia mampu merasakan menjadi orang yang dia pimpin. Iya, Itu yang paling penting sih sebenarnya. Nah, kalau nggak mampu ya mundur saja kan gitu. Jadi kalau jargon, slogan, visi, misi itu normatif. Iya. Nah, cuma gimana sih sebenarnya irisannya adalah bagaimana kepribadian itu berbanding lurus dari sikap dia mampu merasa, mengiba, menjadi bagian. Ya, kalau nggak mampu buktikan, ya garantor diri lah. Saya akan mundur 100 hari, 200 hari. Tapi kan mundurnya susah ya. Majunya banyak ya. Majunya banyak kan? Iya, tapi mundurnya yang susah. Ini jadi masalah nih. Kira-kira Jadi seperti itu. Ya. masyarakat ini hanya bisa menaruh harapan pada satu orang, Ya. yaitu orang yang bisa memimpin. Benar. Kita ini kesian berharap saja terus. Benar, cuma kan memang pemimpin ada lagi-lagi ada juga apologesis yang sering katakan bahwa Iya. sebagai a priori yang dia katakan begini. Saya kan cuma seperiode gitu. Sementara ini untuk mensejahterakan semua kan butuh waktu gitu ya. Iya. Dan normatif semua sih seperti itu Iya, sih sebenarnya. iya. Nah, berikan saya kesempatan 2 periode. Ya kan, ini kan waktu yang singkat, anggaran yang terbatas begitu loh. Nah, makanya kalau saya sih sebenarnya pemimpin itu apa ya? Lebih pada tahu enggak kalau bahasa politiknya market politik ya. Iya. Penting ya. Dia kan produk. Iya. Visi misinya kan brand. Ya kan seperti itu. Benar. Nah, ketika dia produk laku, masyarakat harusnya jangan tanda petik dibodoh-bodohin, dijanji-janjiin, ya kan seperti itu. Jadi intinya sebenarnya sih kalau saya mau bilang, yang paling penting adalah apa? Adalah itu tadi. Masyarakat Sulawesi Tenggara ini harus punya ilmu pengetahuan tentang karakter pemimpin dan sifat pemimpin itu apa. Terus yang kedua dia harus tahu bahwa visi misi yang ada itu realistis, rasional, masuk akal atau enggak, logis atau enggak, itu yang paling penting. Nah, itu yang paling penting sebenarnya. Terus pemimpin harus hadap diri lah. Ya, kita enggak butuh yang normatif, yang pernah menjadi rekam jejak politik, yang semua hanya spekulatif politik. Karena base-nya, dorongannya apa? Dia ingin maju. Iya. Dia ingin jadi pemimpin, ya kan? Ya. Sementara sebatas itu saja. Nah, untuk membuktikan itu garantor diri dia gitu. Harusnya kalau saya sebenarnya ya. Seorang pemimpin kan kalau dirindukan, disayangi, mau mundur aja nggak mungkin. Iya. Paling ditahan sama Di sana, masyarakatnya nangis, kalau memang ya dia kan? baik. Benar sekali gitu. Nah, ini kan udah mundur saja. Lo udah baik, berarti ya udah. Makanya garantor diri Anda sebagai seorang pemimpin, ketika slogan-slogan visi misi itu tidak Anda bisa realisasikan. Betul. Nah, Saya itu setuju memang loh itu. butuh waktu, ya. Tetapi lihat progres, istilah prioritasnya yang mana, yang mendesak, yang paling merasakan, yang paling fundamen, ya. Dalam konteks apa? Mensejahterakan, membangun, mengadilkan, ya kan, dan lain-lain. Itu kan penting gitu. Terus bagaimana semua program-program itu 1, 2 dan seterusnya itu terwujud. Baik. Nah, cluenya apa sih sebenarnya? Mundur kalau nggak mampu. Karena kalau dirindukan dilarang mundur. Itu yang paling penting. Iya, benar. Menurut Kakak nih, bagaimana cara terbaik bagi calon pemimpin untuk benar-benar mendengarkan suara rakyat, terutama di era digital saat ini? Gimana itu? Nah, jadi ada isu dan tren, bukan hanya kita di Sulawesi Tenggara ya. Iya. Framing media sosial ini besar sekali. Benar, saya setuju. Nah, untuk mendapatkan informasi hari ini masyarakat inginnya kan instan. Beda zaman kita dulu, ketika kita belum tahu apa itu istilah smartphone, gadget, ya kan. Sekarang mayoritas masyarakat itu sudah mengkonsumsi itu lewat media sosial, akun-akun media sosialnya dia. Sementara tidak sepenuhnya benar, ya, tidak sepenuhnya benar. Iya. Makanya dibutuhkan apa adalah menggali, ya. Makanya saya sering katakan handphone itu sebenarnya smartphone bukan bodofon. Iya, tapi kita dibodoh-bodohi. Nah, itu dia. Makanya jangan jadi bodofon, tapi jadinya hanya smartphone gitu kan. Itu yang paling penting sih sebenarnya. Nah, jadi karena dia smart,
harusnya kita jadi smart juga. Nah, amin. itu yang pertama. Iya itu. Makanya sumber informasi hari ini dominasinya di media sosial. Sebaiknya dikurang-kurangi lah. Budayakan literasi, membaca, diskusi seperti kita hari ini diskusi. Kenapa? Itu mengangkat nilai objektivitas berpikir. Benar. Itu yang paling penting. Karena Tuhan kasih kita akal untuk berpikir supaya kita jadi orang yang lebih daripada yang makhluk yang lain, kan seperti itu. Benar. Nah itu. Jadi kalau saya sih sebenarnya masyarakat harus melek informasi. Tapi jangan dipertuhankan ini dong. Ya, nggak segala-galanya sih semuanya di sini gitu kan. Ya, kita butuh juga loh seperti ini. Ngobrol langsung itu Ngobrol langsung belum. Makanya istilahnya filosofi yang paling penting secara fundament informasi itu adalah source dan outputnya apa. Nah, di sini yang distorsi ini prosesnya yang banyak sih sebenarnya. Makanya di sini harus paham betul. Nah, makanya sumber informasi dalam momentum ini harus penting, wajib, harus. Iya, jangan jadi bodopon, tapi jadi smartphone. Nah, seringkali ini sekarang visi misinya para calon-calon ini terdengar bagus di atas kertas ya Pak ya, di atas kertas, tapi tidak selalu sesuai dengan realitas. Seperti yang Kanas tadi bilang, tidak sesuai, kayak banyak sekali harapan yang sangat tinggi ya. Ya itu mungkin ya. Iya. Apa yang bisa rakyat lakukan untuk memastikan harapan mereka benar-benar didengarkan dan diwujudkan? Nah, itu tadi yang pertama ada irisan sedikit, ada hubungannya korelasi dari pertanyaan yang ini sih. Iya. Bahwa kenapa visi misi itu yang saya bilang tadi. Dalam konteks perebutan kekuasaan, politik itu punya brand. Salah satu brandnya adalah visi, misi, program. Nah, karena dia produk ya. Iya. Nah, saya analogikan ketika gini. Dia bagian dari sebuah kelebihan dari sebuah produk. Contoh, ini disentuh aja bunyi. Nah, itu kelebihan. Anggaplah itu kendaraan. Cukup dikasih gini aja terbuka pintunya. Asik, iya kan? Harapan mila gini. Nah, itulah yang disebut dengan brand ya dalam sebuah produk. Nah, kemasan brand inilah yang kadang sebenarnya over. Jadi overnya kenapa? Jadi saya gini nih, harus dipahami bahwa maju sebagai seorang pemimpin untuk memenuhi instrumen itu tidak cukup tanpa melibatkan banyak orang. Ya, yang paling penting adalah pemahaman. Ya, pemahaman, bukan sekedar tahu, tapi paham. Nah, setelah itu bisa dilaksanakan. Itu yang paling penting. Ya, kalau yang jadi masalah kok nggak bisa dilaksanakan. Itulah yang saya bilang tadi, visi misi kemudian program itu normatif dalam sebuah kontestan politik. Iya. Cuma gini, kontennya bukan hanya sekedar manisnya retorika, indahnya tulisan, ya, bagusnya desain gambar, tulisan yang disuguhkan dengan slogan atau tagline. Tapi yang lebih penting apalah? Tahu, paham, mampu dilaksanakan. Itu yang paling penting. Ya, kalau hanya sekedar tujuannya untuk menjadikan ini pemilih tertarik, suka saya, oh idenya keren. Iyo tawa, sudah itu yang kita rasakan. Iyo tawa gitu loh. Ya kan seperti itu. Benar sekali yang dia ngomongin, ini fakta ya. Tapi yang paling penting adalah itu harus mampu dilaksanakan nggak? Yang penting. Nah, makanya pertanyaan yang pertama tadi, kalau nggak mampu, mundur saja. Mundur. Ya, tapi di Indonesia ini kan langka ya. Orang benar. lebih banyak maju, ingin maju daripada mundur. Iya, kenapa? Karena katanya menjadi penguasa itu nyaman dan enak, tanda petik. Aduh. Ya, saya khawatir kalau ditangkap. Aduh. Baru ya bagaimana ya? Ya, makanya saya bilang benar. pemimpin itu punya plus dan minus. Itu yang harus diyakini. Tidak ada pemimpin yang sempurna. Kecuali mungkin orang yang punya pemahaman agama dengan ideologi masing-masing. Tapi yang paling penting tidak ada pemimpin yang sempurna. Itu harus dicatat. Betul. Tetapi yang diinginkan adalah bagaimana kepribadian dan karakter yang saya katakan tadi itu mampu dibuktikan. Nah, kalau pertanyaan yang kedua, visi misi itu mampu dijalankan. Nah, itu yang paling penting. Karena memang setiap pemimpin itu punya kekurangan dan punya kelebihan. Nah, sekarang kita filter saja lah. Begini, ditimbang-timbang ya. Ya, hanya dihitunglah balansnya. Setelah saya lihat pemimpin ini ternyata
tidak baiknya banyak. Oke. Baiknya banyak. Banyak memfilter saja ya. Manfaatnya banyak. Oh, berkat dia ini Sulawesi Tenggara dulu, sekarang dan akan datang mungkin bagus. Iya kan, seperti itu yang penting. Jadi makanya saya bilang yang paling penting sih sebenarnya apalah. Program visi itu tidak perlu bicara tentang kuantitas, tapi kualitas. Benar. Ya. Kalau yang kuantitas mensejahterakan yang banyak. Saya ini pertanyaan yang saya kepo sebenarnya, Kak. Apa itu? Bagaimana sih kita bisa tahu atau indikator apa supaya kita bisa tahu ini pemimpin ini benar-benar dengarkah kita ini sebagai rakyat atau tidak? Itu bagaimana caranya kita tahu itu? Ada dua sebenarnya. Kalau dia bagian dari orang-orang pendukung, untuk mengetahui kan gampang. Iya. Jadi kalau saya pendukung, relawan, untuk kenal dan tahu pemimpin kan mudah. Ya, jadi tim sukses. Bikin posko di rumahnya. Benar. Iya kan? Benar. Cepat kita ditahu sama dia. Iya sih. Ya. Yang kedua, yang jago itu sebenarnya yang jago itu pemimpin ini tanpa dia memperkenalkan dirinya masyarakat ini, tapi pemimpin ini tahu keresahan itu. Nah, jadi sebenarnya kalau mau dikatakan gini, bagaimana sih supaya pemimpin itu dia tahu kami, dia tahu kita bahwa kami ini pertanyaannya seperti bahasanya kayak gini. Iya. Mampukah ini pemimpin dia tahu ke semua kita? Iya. Kan begitu. Itu kan berat gitu ya. Jadilah orang yang menjadi bias dari seorang pemimpin yang memang diinginkan, dirindukan. Suatu saat kita akan dikenal. Nah, itu yang paling penting sebenarnya. Makanya kadang orang tanpa menjadi relawan, tanpa rumahnya ditempelkan alat peraga, tetapi pemimpin tahu orang itu. Kalau begini-gini, tidak ada itu satu tempayan, ya, tidak ada itu satu tempayan, minyak dan air itu bersatu. Iya. Nggak ada ya? Nggak ada. Oh, kadang-kadang ini biasanya kebanyakannya air itu ketemunya air, ya kan? Minyak itu ketemunya minyak. Jadi saya mau bilang apa? Yang kedua, orang-orang baik pasti cari orang-orang baik. Benar. Orang-orang tidak baik biasanya kelompoknya orang-orang tidak baik. Nah, jadi untuk mengetahui itu gimana? Kalau pemimpin itu baik, dia cari orang-orang baik. Iya, orang-orang baik tanda petik. Tapi kan ini politik. Orang baik, tidak baik. Itulah yang tadi. Nah, makanya jadi kalau saya pribadi, kalau ingin menjadi pemimpin, jangan baperan. Satu, kuatkan fisik dan mentalnya. Ya, dan lain-lain. Tapi yang paling penting integritasnya. Ya, karena integritas itu mahal. Dan itu langka di Indonesia loh. Iya, langka itu, iya. Jadi yang paling tidak ada kayaknya ya. Ada beberapa, tetapi tidak mau tampil. Oh iya. Karena katanya harus ada ini, ada itu, punya ini, punya itu. Iya, kira-kira seperti itu. Jadi yang paling penting sebenarnya bagaimana pemimpin itu ditahu dan bagaimana masyarakat menahu pemimpinnya. Yang penting yang adalah interaksi. Iya. Komunikasi. Nah, momen ini ada banyak, ada kampanye dialogis, monologis, ada kampanye massa dan seterusnya. Minimal baca medsosnya lah. Asik, betul. Baca medsosnya lah, tapi jangan baca yang fake ya. Betul. Iya, karena di medsos itu ada lawannya loh. Iya, benar, ada negatif, ada positif sip, ya. Sip. Nah, terima kasih banyak. Siap. Terima kasih. Oke, bagi. Thank you. Pilkada tahun 2024 bukan sekedar memilih, tapi bagaimana kita menentukan masa depan daerah kita. Bagaimana caranya menjadikan Sulawesi Tenggara itu menjadi adil, makmur, dan sejahtera bagi kita semua. Nah, sampai jumpa, Sobat TVRI.